Halo minasan, selamat datang kembali di channel Ratu Anime. Tempatnya membagi alur cerita yang pastinya Ratu jamin gak bakal bosen deh buat kalian tonton. By the way guys, Ratu mau absen kalian nih. Kira-kira dari kota mana aja sih? Kalau Ratu lihat komennya sih, banyak banget ya yang asalnya jauh-jauh dari kota Ratu. Jadi Ratu mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah dukung Ratu dari dulu sampai sekarang. Terima kasih ya guys. Oke lah, pada kesempatan kali ini, Ratu bakal bahas anime Isekai One Trun Kill Nisa. Anime ini mengisahkan Asahi Ikusaba yang mengalami kecelakaan dan dipindahkan ke Isekai. Dia mencoba menikmati dunia berbeda itu, namun ternyata di sana kekuatannya sangat lemah. Tepat saat dia akan diserang oleh monster ganas, kakak perempuannya yaitu Mayu datang menyelamatkannya. Berbeda dengan Asahi, Mayu justru menjadi sosok yang paling kuat di sana. Gimana guys, sudah penasaran kan dengan alur ceritanya? Oke lah, ini dia alur ceritanya. Ikusaba Asahi menghentikan 3 ORC bersaudara yang tengah menjarah suatu desa. Sebelum para ORC mampu menyerangnya, kakak perempuan Asahi, Ikusaba Maya, datang dan menghabisi mereka dalam satu kali serangan. Beberapa waktu sebelumnya, Asahi sedang bermain game di jalan ketika seorang anak hampir tertabrak mobil. Namun tiba-tiba, tubuhnya bergerak sendiri untuk menyelamatkan anak tersebut. Asahi panik ketika mendapati dirinya tewas. Tetapi saat mengetahui anak tersebut selamat, dia menganggap kematiannya sebagai akhir yang bahagia. Satu hal yang Asahi sesali guys, game Armor Score terbaru belum rilis ketika dirinya masih hidup. Dia bertanya-tanya, apakah di akhirat dirinya juga akan bisa bermain game ya? Asahi kemudian teringat dengan kakaknya. Sedikit cemas memikirkan seperti apa reaksi Maya jika mengetahui dirinya meninggal. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di hadapan Asahi, menyedotnya dan memindahkannya ke dunia lain. Saat menjelajah tempat tersebut, Asahi memperhatikan dunia itu tampak seperti game, dengan bangunannya yang memiliki desain Eropa abad pertengahan, tetapi para penduduknya berbicara dalam bahasa Jepang. Di kota, Asahi sangat antusias ketika menemukan kuil yang selama ini hanya diketahuinya dalam game. Dia mengambil foto, tetapi tidak bisa mengunggahnya karena tidak ada sinyal di dunia tersebut. Sempat bingung karena tidak memiliki uang. Sebagai otaku game dan pembaca karya isekai populer, Asahi yakin dia akan bisa mengatasi krisis apapun. Di toko, Asahi menggadaikan ponselnya dan mendapatkan 500 money sebagai gantinya. Dia menggunakan sebagian uangnya untuk membeli beberapa perlengkapan seperti armor dan pedang. Setelahnya, Asahi pergi ke guild dan mendaftar menjadi petualang dan mencari misi. Dia disambut oleh gadis resepsionis bernama Tanya yang membantunya dan menyarankannya mengambil misi pertama dengan berburu killer rabbit. Tanya menjelaskan killer rabbit memiliki tingkat bahaya E dan merupakan misi yang sangat mudah. Asahi menerima misi tersebut dan merasa bersemangat menjalani kehidupan reinkarnasinya di dunia lain. Namun baru saja keluar kota, dia sudah bertemu dengan wyvern raksasa yang menyerangnya. Asahi berlari dari kejaran wyvern dan mencoba tenang untuk mempelajari skillnya. Dia melempar batu ke arah monster tersebut, tetapi usahanya jelas sama sekali tidak berpengaruh. Asahi terjatuh, sementara wyvern yang mengamuk siap menghabisinya. Karena putus asa, Asahi hanya bisa menjerit memanggil kakak perempuannya. Tiba-tiba, lingkaran sihir muncul di bawah Asahi. Dan dia terkejut saat melihat kakak perempuannya datang. Wyvern menembakkan serangan api ke arah Maya, namun serangan tersebut sama sekali tidak mempan. Maya mendapati dirinya terasa ringan ketika kekuatan dan pengetahuan mengalir ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatan tersebut, dia yakin dapat melindungi adiknya.
Maya menerjangkan satu pukulan, dan Asahi terkejut melihat monster itu langsung tumbang. Asahi mendadak bingung guys, memikirkan bagaimana kakaknya juga bisa ada di dunia lain. Dia menduga sosok yang dilihatnya hanya ilusi, tetapi Maya berhambur memeluknya dan meluapkan rasa rindunya pada adiknya. Setelah diberitahu tentang dunia tersebut, Maya menceritakan bahwa ketika Asahi koma dalam kecelakaan, dirinya sangat khawatir. Selama tidak sadarkan diri, Asahi terus mengigau tentang dunia lain dan tersenyum bahagia. Hal tersebut membuat Maya menyimpulkan bahwa jiwa adiknya pergi ke dunia lain, sehingga dia membenturkan kepalanya ke dinding untuk menyusul Asahi. Tidak habis pikir dengan tindakan kakaknya, Asahi bertanya, mengapa Maya bisa menjadi sangat kuat? Maya mengatakan dirinya mendapatkan kekuatan tersebut karena cintanya kepada adiknya yang begitu besar. Asahi menyambut uluran tangan Maya dan mengajak kakaknya kembali ke dunia mereka. Namun, dia terkejut ketika mengetahui Maya yang menyusulnya ternyata tidak tahu cara untuk kembali. Maya mengatakan bahwa dia hanya berpikir untuk memastikan keselamatan adiknya. Dan karena tidak tahu cara pulang, dia mengajak Asahi melanjutkan hidup dengan kuat di dunia tersebut. Kembali ke masa kini, Maya telah memberantas habis ketiga ORC yang berniat membunuh adiknya. Melihat betapa marahnya Maya, Asahi bisa memahami. Mengingat para ORC kejam tersebut telah membantai warga desa. Namun Maya marah karena ORC menyebut adiknya cebol dan membuat pipi Asahi tergores. Maya berniat memberikan eliksir untuk mengobati luka adiknya. Tetapi Asahi menolak dan menyuruh kakaknya menyimpan ramuan tersebut untuk melawan bos terakhir. Para penduduk desa yang selamat berterima kasih kepada Asahi karena telah menyelamatkan mereka. Asahi bingung karena kakaknya lah yang mengalahkan para ORC. Namun Maya tidak keberatan karena dia bangga melihat adiknya dipuji pahlawan. Di guild, Tanya memberi selamat untuk Asahi karena telah naik rank dari kelas rabbit menjadi ogre. Dia memberitahu bahwa Asahi naik 3 tingkat sekaligus dan hal tersebut adalah pertama kalinya dalam sejarah. Tanya kemudian memberi Asahi rencana ogre yang berfungsi sebagai kartu identitas, sehingga dilarang menjualnya atau membelikannya kepada orang lain. Dia juga memberitahu tentang larangan memalsukan rank, dan jika melanggar akan mendapat hukuman mati. Karena panik, Asahi meminta Maya untuk menyembunyikan kekuatannya dan membuat dirinya seolah kuat. Dia memeriksa status kekuatan Maya, tetapi terkejut ketika menyadari kekuatan kakaknya terlalu besar sehingga panel tidak mampu memunculkannya. Asahi meminta Maya tidak menunjukkan statusnya kepada orang lain dan menyatakan bahwa hal tersebut adalah rahasia mereka berdua. Saat itu mereka mendengar gadis-gadis meneriakkan nama Siegfried, dan ketika memeriksanya, Asahi dan Maya melihat parade yang dikerumuni orang-orang. Asahi bertemu dengan pemilik toko gadai yang menjelaskan bahwa keempat orang itu adalah parti terkuat Balmung. Mereka diarak untuk parade pemberangkatan sebelum melawan Raja Iblis. Asahi meyakini Raja Iblis adalah bos terakhir. Berdasarkan teori isekai yang dia ketahui, mereka pasti dapat kembali ke dunia asal jika mengalahkan Raja Iblis. Maya menyatakan kesiapannya untuk mengalahkan Raja Iblis. Tetapi pemilik toko gadai memberitahu, meski memiliki rank tinggi, dia harus memiliki pengalaman terlebih dahulu. Pemilik toko gadai menjelaskan, ketua Balmung adalah Siegfried, yang dikenal dengan julukan pemburu naga dan merupakan petualang kelas Dragon. Asahi ingat, Dragon berada 2 tingkat di atas ogre, dan dia berharap bisa menjadi seperti Siegfried. Setelah parade selesai, seorang pria yang bernama Delif yang membenci Siegfried menghancurkan kedai dan menyerang pemiliknya. Para warga mengatakan, karena Siegfried sudah berangkat, tidak akan ada yang berani mengalahkan Delif. Namun mereka mengenali Asahi yang telah mencapai kelas ogre, dan mengingat Delif juga mantan kelas yang sama. Mereka yakin Asahi mampu mengalahkannya. Asahi panik guys ketika para warga mulai menyerukan namanya. Tetapi berkat bantuan Maya,
Dia berhasil terlihat seolah kuat dan membuat Delif kabur ketakutan. かけらも良識ねえじゃねえか。期待しちゃってんの。弱いのがバレたらまずいんだ。チビと罵ったの。やばいやばいやばい。あの屋台の敵を取ってください。Jauh di atas gunung, Siegfried dan teman-temannya dibuat kewalahan menghadapi Kilmaria. Sementara yang lain telah terluka parah dan tidak sadarkan diri. Siegfried masih mencoba bertahan. Kilmaria memberitahu bahwa dirinya adalah sosok yang jauh lebih kuat dari naga. Menolak menyerah, Siegfried mencoba menerjangkan serangan sekali lagi. Tetapi Kilmaria menumbangkannya lebih dulu. Kecewa dengan lawan yang dihadapinya karena terlalu mudah dikalahkan, Kilmaria berharap bisa bertemu petarung kuat yang dapat menghiburnya. Di kota, Asahi meninggalkan Maya yang sedang tidak enak badan agar beristirahat. Sementara dirinya pergi ke guild untuk mencari misi. Mengingat Asahi sudah berada di kelas Ogre, Tanya pun menyarankannya misi dengan level kesulitan sedang, berburu troll atau level kesulitan tinggi mengambil telur wyvern. Asahi menyembunyikan keterkejutannya pada misi sulit yang disarankan Tanya guys. Dan karena dia tidak mampu menyelesaikan misi tersebut, tetapi harus berpura-pura kuat, Asahi meminta Tanya memberikan misi mudah di dekat kota. Agar jika terjadi bahaya, dirinya bisa segera datang. Tanya yang sama sekali tidak curiga menunjukkan misi memetik jamur pelangi di hutan Claudio dan Asahi setuju mengambilnya. Beberapa saat kemudian, Asahi telah mendapatkan sekeranjang penuh jamur pelangi. Dia merasa aneh karena misi tersebut sangatlah mudah, tetapi tidak menemukan petualang lain di sana. Namun, Asahi kemudian melihat papan peringatan tentang kemunculan beruang, yang membuatnya menyadari mengapa tidak ada petualang pemula lain mengambil misi tersebut. Masih bersikap optimis dan menghibur diri agar tidak panik, Asahi yakin beruang tidak akan mendatanginya. Tetapi saat mendengar suara aneh yang mencurigakan, dia terkejut begitu mendapati seekor beruang yang marah berdiri di belakangnya. Saat Asahi melarikan diri dari kejaran beruang, dia berpikir bahwa dirinya harus bisa mengatasi masalah tersebut dengan kekuatannya sendiri. Namun upaya yang dilakukannya jelas sia-sia guys, dan beruang tersebut menyerangnya. Sebuah serangan tiba-tiba muncul mengenai beruang, dan ledakannya membuat Asahi jatuh berguling-guling. Dia berhenti di depan dada yang diyakininya sebagai milik kakaknya, tetapi terkejut ketika yang dilihatnya bukanlah Maya, melainkan Kilmaria. Asahi segera menarik wajahnya dan buru-buru meminta maaf karena salah mengenalinya. Dia juga berterima kasih atas pertolongannya. Namun Kilmaria menyatakan bahwa masih terlalu cepat untuk berterima kasih karena kawanan beruang yang lain telah datang mengepung mereka. Kilmaria melempar Asahi ke udara dan saat menangkapnya kembali, seluruh beruang telah dikalahkan. Tetapi pertarungan belum selesai. Karena beruang lain yang jauh lebih besar muncul dari dalam tanah dengan marah. Asahi terkejut mengetahui beruang itu dapat berbicara. Sementara Kilmaria mengenali beruang tersebut sebagai Kaisar Bear, sang penjaga hutan Claudio. Kaisar marah melihat para beruang yang telah dihabisi dan mengetahui Kilmaria yang sering memburu sesama iblis untuk menguji kekuatannya, sehingga dijuluki sang perusak. Kaisar menyerang Kilmaria dengan semburan apinya dan percaya dia tidak akan mampu bertahan. Namun dengan perisai miliknya, Kilmaria sama sekali tidak tersentuh. Begitu juga dengan Asahi yang berada dalam perlindungannya. Kilmaria menyerang Kaisar dengan Crimson Blaze dan mengalahkannya hingga tidak tersisa. Dia lagi-lagi kecewa karena Raja Beruang bahkan tidak bisa memuaskannya. Asahi terkejut, menyadari betapa kuatnya Kilmaria yang mungkin melebihi kakaknya. Kilmaria memeriksa kondisi Asahi dan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin pasukan Raja Iblis,
sekaligus salah satu dari 6 jenderal iblis. Asahi panik, tetapi Kilmaria mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyerang orang yang lemah. Kilmaria kemudian menanyakan tentang Ikusaba Asahi, seorang petualang yang banyak diakui petualang lain. Dia mendengar bahkan ORC 3 bersaudara dan Wyvern dikalahkan dalam sekali serang, sehingga dirinya tertarik ingin melawannya juga. Asahi panik dan berusaha melarikan diri diam-diam. Namun rencananya secara tidak sengaja terjatuh, dan Kilmaria yang mengambilnya. Mengetahui identitas Asahi, dia mengejar Asahi, memintanya untuk bertarung dengannya. Tiba-tiba sebuah serangan berkekuatan besar diterjangkan untuk menjauhkan Asahi yang cukup mengejutkan Kilmaria. Asahi berhenti di depan dada, merasa lega kali ini yang dilihatnya adalah kakaknya. Kilmaria menghadapi Maya, protes atas kedatangannya yang mengganggu pertarungannya dengan Asahi. Namun Maya malah mengomentari pakaian cabul yang dikenakan oleh Kilmaria guys, dan merasa marah karena hal tersebut mengancam kesucian adiknya. Kilmaria kesal dan menyebut pakaian Maya yang tidak kalah mesum. Pertarungan keduanya pun segera dimulai. Dan saat masing-masing menerjangkan serangan, Asahi terkejut menyadari kekuatan kakaknya dan Kilmaria tampak seimbang. 私も気持ちは同じだ。何言ってんの。やはり遅きまんまじゃないか、このスケベ女め。名前。朝日の低層のピンチだ。血のセリフだ。Kilmaria menyadari Asahi menjadi terkenal karena kemampuan Maya. Dia sangat senang karena lawan yang dihadapinya kali ini tidak langsung kalah seperti yang sudah-sudah. Keduanya kembali saling menerjakan serangan, dan Kilmaria terkesan karena Maya mampu menekannya. Menolak menyerah, Kilmaria menggunakan Fearful Flare dan mengakhiri pertarungan. Namun topan yang diterjangkan Maya jauh lebih kuat guys, dan menumbangkannya lebih dulu. Saat Maya hendak menghabisi Kilmaria, Asahi menghentikannya. Maya mengira Asahi ingin mengambil pukulan terakhir untuk mendapatkan poin, tapi Asahi menepisnya dan menjelaskan bahwa Kilmaria sudah menyelamatkannya dari monster. Meski Kilmaria adalah pemimpin pasukan iblis, tetapi dia bukan orang jahat. Akhirnya, Maya membiarkan Kilmaria selamat dan Asahi mengajaknya kembali ke penginapan. Mereka menikmati makan malam olahan jamur pelangi, sambil membicarakan nama jurus Maya yang aneh. Beberapa waktu kemudian, Asahi akhirnya berhasil mencapai level 10. Maya mengatakan bahwa dirinya dapat membantu Asahi naik level dengan cepat. Dia akan menangkap dan menahan monster, sementara Asahi menyerangnya. Asahi memprotes ide kakaknya, dan menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin tega menyerang musuh yang tidak berdaya. Maya kemudian menawarkan diri agar Asahi menyerangnya. Karena dia memiliki banyak poin, maka Asahi dapat naik level dengan cepat. Asahi juga menolak ide tersebut karena tidak ingin kakaknya terluka. Hal tersebut membuat Maya girang bukan main guys, mendengar adiknya mengkhawatirkannya. Asahi mengatakan, menggunakan cheat agar kuat hanya akan membuang keseruan bermain game. Dia kemudian memeriksa skillnya dan menggunakan skill escape untuk kabur dari Maya. Namun Maya mampu mengejarnya, dan ketika Asahi ingin menggunakan skill escape-nya lagi, MP-nya telah habis. Di Guild, Asahi berpikir untuk membuat party, karena jika terus mengandalkan kakaknya, dia tidak akan bisa bertambah kuat. Saat dia teringat dengan Balmung, Tanya memberitahu bahwa Siegfried dan anggota partinya dihadang oleh musuh misterius yang membuat mereka kocar-kacir. Setelah meninggalkan Guild, Asahi memikirkan kembali tentang rencananya membentuk party. Namun pikirannya teralihkan oleh beberapa orang yang sedang menindas pemabuk. Saat salah satu dari mereka menarik pedang, Asahi yang tidak bisa mengabaikan hal tersebut begitu saja melemparinya dengan batu. Asahi menyuruh si pemabuk untuk pergi. Sementara dirinya akan mengurus para penindas. Dia berencana menggunakan skill escape untuk kabur ketika dirinya diserang.
Tetapi si pemabuk menjatuhkan para penindas itu lebih dulu. 注意を引く。その間にあんたは逃げろ。 Asahi terkejut melihat si pemabuk mampu membereskan 3 berandal dalam sekejap. Saat mendekatinya, dia mengenali pria itu sebagai Siegfried, anggota dari Balmung. Siegfried membenarkan, namun dia mengatakan bahwa saat ini dirinya tidak layak menyandang gelar sebagai petualang kelas Dragon. Asahi bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Siegfried memberitahu saat dirinya bersama anggota Balmung pergi untuk membasmi pasukan iblis, mereka gagal total dan dikalahkan oleh satu iblis. Siegfried menceritakan kekuatan iblis tersebut sangat luar biasa. Serangan apapun yang digunakannya mampu ditangkis bagaikan pukulan bayi. Kekalahan tersebut membuat Siegfried putus asa, dan seluruh kepercayaan dirinya pun lenyap tidak tersisa guys. Terlebih, para warga yang kecewa juga ikut menyalahkannya. Asahi mencoba menghibur Siegfried dan mengingatkannya memberitahunya bahwa Balmung adalah partai yang memiliki anggota paling ideal. Dia yakin Siegfried pasti mendapatkan pengalamannya yang menyenangkan. Namun Siegfried membantah hal tersebut dan memberitahu bahwa anggota partinya yang bernama Mimosa gemar bersenang-senang dengan menggunakan uang party di klub. Anggota lainnya yang bernama Shulain adalah seorang elf, dan karena telah berumur 150 tahun, dia sangat hobi mengomelinya. Kemudian anggota yang lain adalah Gordon. Karena sikapnya yang pemalu, Gordon selalu mengenakan zirah besi. Dan Siegfried belum pernah melihat wajahnya. Dengan semua pengalaman tersebut, Siegfried menasihati Asahi untuk tidak bermimpi membuat party. Dia mengungkapkan bahwa saat ini Balmung telah dibubarkan karena gagal membasmi Raja Iblis. Meski demikian, Siegfried merasa sangat lega. Karena menurutnya menjadi petualang solo adalah yang terbaik. Namun Asahi berpendapat lain, karena dia yakin dengan party, mereka akan memiliki anggota lain yang dapat diandalkan dan dapat saling melindungi. Di Guild, Tanya menghampiri Asahi, memberitahu tentang misi darurat untuk membasmi kawanan Wyvern yang menyerang desa di luar kota. Saat ini semua petualang kelas tinggi sedang pergi, dan karena sebelumnya Asahi pernah mengalahkan Wyvern, dia meminta Asahi menyelesaikan misi tersebut. Asahi setuju, tetapi dia ingin pulang untuk mengajak kakaknya lebih dulu. Namun karena waktu yang mendesak, dia dipaksa untuk segera naik ke kereta yang akan mengantarnya ke lokasi. Setibanya di sana, kereta langsung kabur, meninggalkan Asahi menghadapi kawanan Wyvern. Tidak bisa melarikan diri, Asahi ketakutan guys, begitu Wyvern menejang ke arahnya. Tetapi Kilmaria datang menyelamatkannya dan menghabisi seluruh Wyvern dalam sekali serang. Kilmaria mendekati Asahi, menyuruhnya menganggapnya sebagai kakak. Asahi bertanya apa yang dilakukan Kilmaria di tempat tersebut. Kilmaria memberitahu bahwa dirinya datang untuk mengembalikan lencana Asahi yang terjatuh sebelumnya. Saat itu sekelompok Wyvern yang lain datang untuk menghabisi mereka. Kilmaria meminta Asahi tidak khawatir, karena dirinya akan membereskan mereka. Namun sebelum Kilmaria mampu melakukan apapun, Maya datang, menghabisi seluruh Wyvern dalam sekali serang. Kilmaria ingin menantang Maya bertanding ulang guys, tetapi tawarannya diabaikan begitu saja. Maya memeriksa keadaan adiknya, dan mengajak Asahi pulang. Kilmaria yang kesal menginterupsi mereka untuk menarik perhatian Maya. Namun, Maya malah menutupi mata adiknya, menganggap penampilan cabul Kilmaria adalah racun untuk mata Asahi. Kilmaria tidak terima guys, dan menyindir pakaian Maya yang tidak kalah terbuka. Maya menyatakan Asahilah yang memilihkan pakaian tersebut untuknya karena menyukai armor bikini. Asahi protes, meminta kakaknya tidak melibatkannya sembarangan. Kilmaria mengingatkan kembali tentang tantangannya. Namun, Maya bertanya, mengapa dia harus melawannya? Maya mengatakan bahwa mereka harus bertarung untuk menentukan siapa yang lebih hebat. Maya menolak,
karena dia lebih suka menggunakan waktunya untuk mengurus Asahi. Kill Maria kemudian menyandra Asahi agar Maya bersedia bertarung dengannya. すごいぞお前とにかく再戦じゃ今度は負けんぞマヤお姉さん助けてと泣き叫ぶかおいまた唐突に俺を巻き込むなならばその弟を二つ Karena marah, Maya melompat dan mendaratkan tinju ke kepala Kill Maria, lalu membawa Asahi pergi. Kill Maria tidak membiarkan Maya pergi begitu saja, dan saat keduanya bergelut, Asahi diculik oleh Wyvern yang muncul tiba-tiba. Maya melompat menghabisi Wyvern tersebut, sementara Kill Maria menangkap Asahi. Keduanya kemudian berbaikan guys, dan pada kali ini, Kill Maria memutuskan melupakan tantangannya. Tanya menceritakan kisah tentang sebuah rumah yang berada di pinggiran, yang dibangun oleh bangsawan terkemuka di kerajaan Caesarion bernama Midnight untuk pelayannya. Namun sejak tidak ditinggali, sering terdengar suara teriakan pada tengah malam, dan rumor seram tentang roh jahat Wright menghantui rumah tersebut. Mengingat selama ini Asahi dan kakaknya selalu tinggal di penginapan, dan berharap mempunyai rumah yang bisa dijadikan markas, dia mengambil misi membasmi roh jahat di rumah tersebut karena imbalannya adalah sebuah rumah. Asahi percaya bahwa rumor tersebut sudah dilebih-lebihkan. Dia yakin pasti gelandangan atau buronanlah yang tinggal di rumah itu tanpa izin. Malam itu juga, dia dan Maya berangkat untuk menjalankan misi tersebut. Awalnya Asahi menyarankan kakaknya untuk pergi ke sana besok siang. Tetapi, Maya mengatakan bahwa roh hanya akan keluar di malam hari, sehingga tidak ada gunanya jika mereka pergi ke sana saat siang. Di perjalanan, Maya teringat pada kejadian di masa lalu, ketika Asahi bermain game horor. Dia akan takut pergi ke toilet sendirian, sehingga selalu meminta Maya mengantarnya. Asahi menepis hal tersebut, dan menyatakan bahwa kejadian itu sudah sangat lama. Saat ini dirinya sudah tidak takut pada hal-hal seperti itu. Asahi membuktikan keberaniannya dengan berjalan lebih dulu guys. Namun, ketika petir menyambar, dia langsung ketakutan dan menutupi kepalanya sambil berlutut. Maya mengatakan bahwa mereka sudah menghabiskan waktu 15 tahun bersama. Dia tahu betul ketakutan Asahi pada hantu, sehingga tidak perlu berpura-pura berani di hadapannya. Sepanjang perjalanan, Asahi memegangi syal Maya. Dia nyaris membuat kakaknya tercekik karena ketakutan saat seekor kucing muncul dengan mengejutkan. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di lokasi. Asahi hendak membuka pintu rumah tersebut. Namun, kekuatan aneh menyengat tangannya hingga membuatnya terjatuh. Suara yang terdengar marah memperingatkan mereka untuk pergi jika tidak ingin kehilangan nyawa. Saat Asahi mengaktifkan skill roh jahat, sesosok arwah muncul di hadapan mereka. Roh itu mengatakan bahwa dirinya menyerap daya hidup dari semua makhluk yang memasuki rumah. Maya mencoba membuka pintu tersebut, meskipun Asahi melarangnya. Khawatir jika roh jahat itu menyerap seluruh kekuatan kakaknya. Namun karena roh tersebut tidak mampu menampung kekuatan Maya yang tidak terkira, pintu pun akhirnya terbuka. Maya sangat senang karena ukuran rumah itu sangatlah besar, dan mulai membayangkan hal menyenangkan yang bisa dilakukan bersama adiknya di sana. Setelahnya, mereka berkeliling rumah untuk mencari roh jahat lain. Tiba-tiba, sebuah kursi melayang dan menghantam Asahi dengan keras. Maya yang tidak ingin adiknya terluka langsung memberinya ramuan agar Asahi pulih. Tak lama setelahnya, piring-piring yang ada di rak juga melayang dan melesat ke arah Asahi. Maya segera memberikan ramuan lain untuk memastikan adiknya tidak terluka. Asahi protes karena luka yang diterimanya tidak serius dan merasa tidak perlu meminum ramuan tersebut. Namun Maya mengatakan bahwa dirinya hanya terlalu khawatir pada Asahi.
bahkan tidak keberatan menghabiskan uangnya demi membeli berbotol-botol ramuan tersebut. Maya meminta roh jahat berhenti bersikap pengecut dan menunjukkan wujudnya. Saat roh jahat benar-benar menampakkan diri, Asahi langsung memeluk kakaknya. Maya tidak terima karena roh jahat membuat adiknya ketakutan, dan sebagai hukuman dia akan menghabisinya. Namun Asahi malah panik jika kekuatan kakaknya menghancurkan rumah tersebut, sehingga mereka akan dituntut ganti rugi. Roh jahat bisa merasakan kekuatan dahsyat Maya, yang menyaingi penguasa neraka salah satu 6 jenderal iblis guys, dan berniat mengambil alih tubuhnya. Asahi ketakutan ketika melihat kakaknya berusaha memberontak, tetapi roh jahat berhasil mengambil alih tubuh Maya. Dia mulai membayangkan hal mengerikan yang terjadi jika kekuatan kakaknya benar-benar jatuh ke tangan pihak jahat. Asahi mencoba memikirkan cara menghadapi situasi tersebut dan berniat kabur dengan skill escape-nya. Namun dia gagal dan mencoba menyadarkan Maya. Tepat pada saat itu, Kilmaria yang mencari-cari keduanya muncul. Dia salah paham, mengira Asahi dan Maya sedang bertengkar. Asahi berpikir Kilmaria mungkin akan dapat menyelamatkan kakaknya. Dia menceritakan apa yang terjadi, dan Kilmaria mengolok-olok Maya karena membiarkan White mengambil alih tubuhnya. Kilmaria hendak menggunakan kekuatannya, tetapi Asahi buru-buru mencegahnya, memintanya tidak bertarung di dalam rumah tersebut. Akhirnya Kilmaria menantang roh jahat yang mengendalikan Maya untuk adu panco. Keduanya mengerahkan kekuatan berusaha untuk menang. Kilmaria memutuskan mengeluarkan kekuatan penuhnya, tetapi Maya jauh lebih unggul dan mampu mengalahkannya. Maya menerjang Asahi dan menjatuhkannya ke lantai. Menolak membiarkan Maya diambil alih, Asahi berteriak dengan marah, menuntut roh jahat mengembalikan kakaknya. Keinginan Asahi membuat roh jahat tersucikan dan keluar dari tubuh Maya. Karena misi telah terselesaikan, rumah tersebut pun menjadi rumah baru Maya dan Asahi guys. Di Guild, Tanya memberitahu Asahi tentang dungeon reruntuhan yang baru ditemukan. Pintu untuk memasuki dungeon tersebut berada di dalam hutan Claudio. Asahi diminta untuk menyelidikinya, dan jika tidak berbahaya, dungeon akan dibuka untuk petualang rank rendah. Asahi bertanya, mengapa dungeon tersebut baru ditemukan? Tanya memberitahu, bencana alam misteriuslah yang mengubah area tersebut dan membuat dungeon terlihat. Menurut rumor yang beredar, bencana alam itu disebabkan oleh 2 petarung berkekuatan di luar nalar. Meski tidak diketahui siapa petarung tersebut, Asahi menyadari bahwa semua itu adalah ulah kakaknya dan Kilmaria. Awalnya Asahi ingin menyelidiki dungeon seorang diri, namun tanpa sepengetahuannya, Maya diam-diam mengikutinya dan memastikan monster-monster tidak ada yang berani mendekat. Saat Asahi tiba di pintu masuk dungeon, Maya akhirnya menunjukkan diri dan Asahi pun terpaksa menyelidiki tempat tersebut bersama kakaknya. Dengan pengetahuannya tentang dungeon, Asahi memperingatkan Maya untuk tidak terpisah dari dirinya. Dia kemudian memberitahu cara menaklukkan dungeon dengan meletakkan tangan kiri di dinding. Dan jika mengikutinya, mereka akan tiba di tempat tujuan. Namun tiba-tiba, tangan Asahi menyentuh pemicu jebakan dan sebuah anak panah melesat ke arahnya. Beruntung, Maya yang mengetahuinya segera melindungi Asahi. Maya meyakini dungeon tersebut memiliki rute yang berbahaya. Asahi tetap bersikeras memimpin, namun secara tidak sengaja, tangannya menyentuh pemicu perangkap lain yang membuat lantai di bawah Maya terbuka. Asahi panik, tetapi kakaknya mampu menahan tubuhnya agar tidak terjatuh ke dalam tombak-tombak runcing di dalam lubang. Melanjutkan perjalanan, suhu udara di dalam dungeon tiba-tiba menurun. Mereka dihadang oleh 2 pasukan kerangka, dan meski Asahi ingin menghadapinya, Maya mengambil alih dan menghancurkan mereka dalam sekali serang.
Di bagian terdalam labirin, mereka menemukan sebuah singgasana kosong dan beberapa anak kaisar bir yang dikalahkan Kilmaria. Asahi berpikir jika dungeon tersebut dibuka untuk umum, anak-anak beruang itu akan dibasmi petualang lain. Ingin melindungi mereka, Asahi pun memutuskan melaporkan bahwa dungeon tidak stabil dan dapat runtuh sewaktu-waktu, sehingga tidak disarankan dibuka untuk umum. Setelah keluar dari dungeon, Maya pergi lebih dulu untuk menyiapkan makanan. Begitu ditinggal sendirian, sekelompok monster muncul mengepung Asahi. Beruntung berkat skill escape-nya, Asahi mampu melarikan diri dan tiba di kota. Seorang wanita memanggil Asahi untuk menanyakan arah dan memintanya untuk ikut dengannya. Namun, Asahi bersikap waspada begitu menyadari ada yang tidak beres pada wanita itu. Terungkap guys, wanita itu ternyata adalah Kilmaria yang menggunakan sihir untuk menyamar menjadi penduduk desa. Asahi bertanya, mengapa Kilmaria menyamar untuk datang ke kota? Kilmaria mengatakan bahwa dia ingin melihat aktivitas manusia dan meminta Asahi mengajaknya berkeliling. Namun Asahi berpikir, jika dirinya menunjukkan ibu kota ke petinggi pasukan iblis, maka dia sama saja mengkhianati negara. Kilmaria yang mengetahui pikiran tersebut, mengatakan bahwa setelah bertemu Asahi dan Maya, dia mulai tertarik pada kehidupan manusia. Asahi percaya pada Kilmaria dan setuju mengajaknya berkeliling. Sepanjang perjalanan, Kilmaria mengomentari banyak hal yang dilihatnya. Saat melihat kota dari ketinggian, Kilmaria menawari Asahi untuk menjadi iblis. Dia memberitahu dengan menjadi iblis, Asahi akan menjadi kuat dan mendapatkan kemampuan yang berguna. Mayaほどの中でも面倒事はある。なかなかの光景じゃの。マヤ姉を置いてはいけない。便じゃの。便じゃ。魔族にならぬか? Tapi Asahi menolak, karena dirinya tidak bisa meninggalkan kakaknya. Setelahnya, Asahi mengajak Kilmaria ke guild untuk melaporkan penyelidikannya tentang dungeon. Tanya memberikan sekantong koin sebagai bayaran, dan tampak kesal dengan Kilmaria yang terus menempel di dekat Asahi. Di kedai, Asahi membawa Kilmaria untuk makan. Pemilik kedai menghentikan Kilmaria yang ingin pergi begitu saja dan menuntutnya untuk membayar. Namun Kilmaria tidak mengerti apa yang dimaksud uang, dan Asahi menyadari bahwa iblis ternyata tidak memiliki pengetahuan umum. Saat Kilmaria ingin menantang pemilik kedai bertarung, Asahi langsung menahannya dan menggunakan uang yang didapatkannya dari misi penyelidikan dungeon untuk membayar. Setelah meninggalkan kedai, mereka bertemu dengan Siegfried di jalan. Siegfried mengulurkan tangannya untuk menyapa Kilmaria. Tetapi begitu mereka berjabat tangan, dia langsung disergap aura mengerikan yang membuatnya ketakutan. Siegfried menanyakan siapa wanita itu. Asahi memberitahu bahwa wanita tersebut adalah temannya. Mendadak kepala Siegfried terasa pusing guys, dan dia langsung berbalik pergi. Setibanya di rumah, Kilmaria memiliki ide untuk menggoda Maya. Dia berpura-pura menjadi kekasih Asahi. Tetapi Maya mengetahui penyamarannya dan langsung memukul kepala Kilmaria dengan sabuk. Maya memberitahu bahwa dirinya sudah menyiapkan aneka makanan. Namun karena dirinya baru saja makan, dia bingung bagaimana menghabiskan makanan yang telah dibuat kakaknya. Kilmaria menggunakan sihirnya untuk membuat perut Asahi keroncongan. Dengan demikian, Asahi dapat memakan masakan yang dibuat Maya. Kilmaria ikut duduk bersama mereka dan mulai menikmati masakan Maya. Meski enggan mengatakannya, dia akhirnya mengakui bahwa masakan Maya sangat lezat dan dia mungkin ingin datang lagi. Asahi sedang berlatih berburu serigala dan berhasil mengalahkannya. Namun ketika bos serigala muncul, dia tidak mampu menghadapinya, sehingga Maya yang mengawasinya dari atas pohon turun tangan untuk membereskannya. Asahi bertanya-tanya, apakah dirinya bisa membangkitkan kekuatan pahlawan dan menjadi kuat seperti kakaknya? Maya memperhatikan lengan Asahi yang tergores dan ingin mengobatinya dengan ramuan. Asahi berpikir bahwa luka tersebut bukan suatu masalah besar.
Maya menawarkan diri untuk mengobati luka tersebut dengan air liurnya. Asahi menolak dan memilih kabur dengan escape skill-nya. Berpindah ke terowongan, Asahi diminta menyingkir dari sekelompok orang yang ingin melewati jalanan tersebut. Dia bertabrakan dengan seorang gadis dan segera mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Gadis itu meminta maaf karena tidak memperhatikan jalan. Namun, Asahi merasa dirinya lah yang bersalah karena tidak melihat ke depan. Gadis itu memperhatikan lengan Asahi yang terluka dan menyembuhkannya dengan sekejap dengan sihir pemulihan. Asahi terkejut dan menyadari bahwa gadis tersebut adalah seorang healer. Gadis itu membenarkan dan memperkenalkan dirinya dengan nama Sophie Peaceful. Sekelompok orang yang sebelumnya menyuruh Asahi menyingkir, memanggil Sophie dan menyuruhnya bergegas. Setelah Sophie pergi, Asahi menyadari bahwa gadis itu adalah anggota parti dari orang-orang tersebut. Maya kemudian muncul dan terkejut ketika melihat luka Asahi telah sembuh. Asahi menceritakan tentang Sophie dan Maya merasa gadis dengan kemampuan seperti itu akan sangat berguna. Di guild, Tanya meminta Asahi menyelamatkan parti yang belum kembali dari dungeon. Dia memberitahu tentang rumor harta yang terkubur di dungeon, sehingga para petualang bergegas ke sana. Namun karena monster yang berada di dungeon sangat kuat, mereka pun kabur. Sayangnya, ada satu parti bernama Brigade Hitam yang masih belum kembali. Asahi terkejut mengenali itu adalah nama parti Sophie. Di dalam dungeon, Sophie berusaha melarikan diri dari monster yang mengejarnya. Asahi datang tepat waktu menyelamatkan Sophie dan hampir dimakan monster tersebut. Sementara Maya menghabisi mereka dalam satu serangan. Saat tersadar, Sophie mendapati dirinya telah berada di luar dungeon. Dia juga menemukan 3 anggota partinya yang sebelumnya dimakan monster selamat. Sophie teringat dengan Asahi yang datang menyelamatkannya dan menyebutnya sebagai pahlawan. Di restoran, Asahi dan Maya sedang makan malam. Sophie kemudian muncul untuk berterima kasih atas pertolongan Asahi. Dia juga meminta Asahi menjadikan dirinya sebagai rekan dan memberitahu bahwa sejak kecil ibunya selalu menasihatinya untuk melayani pahlawan. Asahi berpikir bahwa memiliki rekan seorang healer akan sangat bermanfaat. Namun dia perlu meminta izin kakaknya terlebih dahulu. Sophie mengetahui Maya sebagai kakak Asahi, sehingga dia bergegas menghampirinya untuk menyapanya. Asahi panik mendengar Sophie memanggil Maya sebagai kakak, dan mengira Maya akan bersikap kasar padanya. Namun sebaliknya, Maya sangat senang berkenalan dengan Sophie yang mengakui adiknya sebagai pahlawan. Saat itu, 3 anggota Brigade Item muncul dan menyalahkan Sophie atas kegagalan mereka di dungeon. Asahi merasa kasihan pada gadis itu. Namun tiba-tiba, Sophie membentak mereka, meluapkan kekesalannya pada ketiganya. Sophie menyatakan dirinya telah keluar dari party, dan dengan bersama Asahi, dia tidak membutuhkan mereka lagi. Ketiga anggota Brigade Item marah dan menantang Asahi bertarung. Asahi panik guys, tetapi Maya menggunakan tabir asap untuk menyerang mereka dan membawa adiknya pergi. Maya bertanya, mengapa Asahi tidak terlihat menyukai Sophie? Dia ingat sebelumnya Asahi ingin memiliki rekan seorang healer. Asahi mengatakan bahwa penilaiannya pada Sophie salah, dan jika terlibat dengannya, dia pasti akan sengsara. Di guild, Asahi datang untuk mendapatkan misi. Tanya menawarinya untuk membasmi troll bersaudara. Tetapi Asahi meminta diberikan misi yang lebih mudah. Tanpa curiga dengan alasan Asahi, Tanya menyarankannya untuk mengumpulkan madu Killer Bee. Namun, dia memberitahu tanpa seorang healer, misi tersebut mungkin cukup sulit, mengingat Killer Bee memiliki racun. Tepat pada saat itu, Sophie muncul dan menawarkan diri untuk membantu Asahi.
Tanya pun segera menyetempel misi tersebut dan memberikannya kepada Asahi. Di hutan, Asahi mulai kewalahan ketika terkena racun Killer Bee. Tetapi berkat sihir Sophie, Asahi dapat pulih dalam sekejap. Setelah melihat Killer Bee pingsan, Sophie merasa aneh dengan kemampuan bertarung Asahi yang tidak terlalu hebat. Asahi beralasan, jika dirinya menghabisi Killer Bee tersebut, ekosistem monster akan rusak. Karena keduanya masih mengumpulkan setengah lagi madu Killer Bee dari yang telah didapatkan, Sophie pergi untuk memanggil Ratu Killer Bee. Dengan demikian, mereka pun dapat mendapatkan madu banyak sekaligus untuk menyelesaikan misi. Namun, karena Ratu Killer Bee sangat besar, Asahi mengajak Sophie kabur. Saat Sophie tersandung dan jatuh, Asahi dipaksa untuk bertarung menghadapi monster tersebut. Meski ketakutan, dia bertekad melindungi Sophie dan menghunus pedang ke depan. Saat itu, sebuah batu besar melayang dan menjatuhkan Killer Bee. Maya mengira Asahi telah mengalahkan monster tersebut dengan sihir tanah. Dia kemudian menawarkan diri untuk membawa madu ke kuil dan menyarankan Asahi yang lelah untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah Sophie pergi, Kilmaria dan Maya datang menghampirinya. Asahi mengetahui bahwa batu tersebut ternyata hasil dari pertarungan kakaknya dan Kilmaria. Asahi dikirim untuk mengatasi Psylocke bernama Steloped, yang merupakan anak sebuah Giganto, salah satu 6 jenderal iblis yang menyerang desa terpencil di utara. Setibanya di sana, Maya langsung menyerang Steloped dan mengalahkannya dalam satu serangan. Para bawahan Steloped yang ketakutan dengan kekuatan mengerikan Maya pun bergegas kabur. Asahi melihat beberapa monster yang masih tertinggal dan memutuskan menghabisinya sendiri. Namun para monster tersebut melakukan tarian aneh yang membuat Asahi terhipnotis dan bersikap menjadi anak kecil. Maya sangat senang melihat Asahi berhambur memeluknya dan bersikap manja. Sayangnya, efek hipnotis yang mengenai Asahi tidak bertahan lama. Dan begitu tersadar, dia buru-buru menjauh dari Maya. Asahi berpikir bahwa dirinya harus menghabisi monster sebelum mereka menari. Tetapi, Maya yang ingin agar Asahi terus bersikap manja memaksa monster-monster itu untuk melakukan tarian. Dia memanggil adiknya. Dan ketika Asahi melihat mereka, dia langsung bersikap seperti anak kecil lagi. Maya sangat gembira saat Asahi ingin menikah dengannya dan mulai membayangkan pernikahan mereka. Namun hayalan indahnya dibuyarkan dengan kemunculan Psylocke lain bernama Brundet yang dikirim Giganto. Kesal dengan kedatangan Brundet yang mengganggu waktu bahagianya dengan adiknya, Maya bersiap menghabisi monster tersebut. Asahi maju lebih dulu, bersikap berani dan bertekad melindungi kakaknya. Dia melempar batu ke arah Brundet, namun upaya tersebut jelas tidak berpengaruh apapun. Brundet mengejek keberanian Asahi dan menerjangkan pukulan untuk menyingkirkannya. Maya yang marah karena ejekan tersebut menahan pukulan Brundet dengan satu tangan dan mengalahkannya dalam sekejap. Maya o-nee-chan ni oyome-san ni natte hoshiinda. Maya memeriksa kondisi Asahi dan terkejut saat menemukan adiknya menangis. Asahi merasa sedih karena sikap pengecutnya dan selalu tidak bisa melindungi kakaknya. Maya menepis hal tersebut dan memberitahu bahwa Asahi adalah seorang anak yang baik, perhatian, dan tidak bisa mengabaikan orang yang kesulitan. Selain itu, dengan keberanian yang dimilikinya, Asahi jelas terlihat sangatlah keren. Setelah menghapus air matanya, Asahi tersenyum dan berjanji akan menjadi lebih kuat agar bisa melindungi kakak tercintanya. Saat itu, sebuah batu menjatuhi kepala Asahi dan mengetahui efek hipnotisnya akan menghilang. Maya meminta monster-monster kembali menari. Namun, akibat serangan yang dia lancarkan untuk menghabisi Brundet, monster-monster tersebut ternyata juga ikut hancur. Asahi kemudian tersadar dan terkejut begitu menemukan sisa-sisa pertarungan Maya yang mengerikan. Dia pun mencari-cari kakaknya.
tetapi langsung bingung ketika menemukan Maya melakukan tarian aneh. 発揮するんだ。何かそうだマヤ姉は混乱したか。困惑はしたけども。なんで踊ってんの。 Di perjalanan pulang, Maya meminta adiknya untuk menunjukkan rasa sayang kepadanya. Asahi menolak dan membuat Maya mengutuk ketidakberdayaannya sendiri. Meski tidak mengerti dengan sikap aneh kakaknya, Asahi mengusap-ngusap kepala Maya untuk menenangkannya. Dia memberitahu bahwa dirinya selalu mengandalkan Maya dan kagum kepadanya. Kata-kata tersebut membuat Maya merasa lebih baik. Dia memeluk adiknya erat-erat dan berjanji akan membuatkan Hamburg steak spesial penuh cinta untuknya. Di hari yang lain, Asahi datang ke kuil tetapi tidak melihat Tanya di meja resepsionis. Dia diberitahu bahwa Tanya sedang libur karena memiliki janji kencan. Setelah meninggalkan kuil, Asahi berpapasan dengan Tanya yang terlihat dengan penampilan berbeda. Dia menanyakan tentang kencan yang didengarnya dan mengetahui bahwa Tanya ternyata hanya pergi untuk mengajak jalan-jalan adiknya yang bernama Roy. Awalnya Roy bersikap malu-malu, namun dia berubah antusias begitu mengetahui Asahi adalah bintang harapan petualang kelas Ogre yang sering diceritakan kakaknya. Tanya kemudian memberitahu bahwa dirinya hendak meminta pengawal di guild karena memiliki urusan di kota sebelah. Roy menyarankan kakaknya untuk meminta bantuan Asahi. Namun, memikirkan kemungkinan mereka akan bertemu monster di perjalanan, Asahi langsung panik jika Tanya mengetahui kelemahannya. Pada akhirnya, Asahi tetap tidak bisa menolak permintaan tersebut dan setuju mengawal mereka. Kereta tiba-tiba berhenti di hadang Wyvern yang muncul. Melihat Roy ketakutan dan Tanya yang percaya bahwa mereka akan baik-baik saja, Asahi mengumpulkan keberaniannya untuk memutuskan melawan monster tersebut. Saat itu, sebuah serangan yang datang entah dari mana menghantam Wyvern dan menghabisinya dalam sekejap. Roy terlihat sedih, menyadari dirinya bersikap pengecut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Asahi menepis hal tersebut dan mencoba menyemangatinya. Karena kereta yang membawa mereka rusak dan kudanya kabur ketakutan, ketiganya memutuskan pulang dengan berjalan kaki. Tanpa sepengetahuan Asahi, rupanya Maya lah yang mengalahkan Wyvern sebelumnya. Maya memperhatikan Asahi dari kejauhan, merasa bangga karena adiknya telah tumbuh dewasa. Asahi mencapai level 20 dan membuka sihir cahaya. Meskipun hanya berfungsi sebagai obor kecil, pencarian mereka selanjutnya adalah menangkap penjahat Lombard dan gengnya Dark Crisis. Maya dan Kilmaria mengalahkan para penjahat. Tetapi, Lombard menantang Asahi untuk berduel. Tepat saat Sophie yang membuat onar datang bersama penduduk kota yang ingin melihat Asahi bertarung. Untungnya, Asahi mengalahkan Lombard meski dengan bantuan rahasia dari Maya. Di tempat lain, petualang bangsawan Gloria Brigandina dan pembantunya Kuon curiga betapa cepatnya Asahi mencapai level Ogre. Sementara itu, Asahi telah ditipu dalam misi membunuh ORC tanpa Maya. Namun diselamatkan oleh Gloria yang menuduh Asahi mendapatkan peringkat Ogre secara curang dan merupakan penipu. Maya di kejauhan mengirimkan serangan tidak kasat mata ke Gloria, membuat Asahi tampak kuat. Hal tersebut menjadi bumerang ketika Gloria menuntut duel resmi di arena karena celana dalamnya terlihat. Kuon dengan curiga memperhatikan Maya dan Kilmaria, mencegah mereka membantu. Asahi hanya bisa menghindari Gloria. Namun menyadari bahwa Gloria masih waspada terhadap serangan kuatnya, meskipun itu benar-benar datang dari Maya. Ketika Gloria ragu-ragu, Asahi mampu membutakannya dengan cahaya dan melucuti senjatanya. Gloria sangat marah karena Asahi menang tanpa menyerang. Tetapi ketika Asahi mengklaim dirinya tidak akan pernah menyerang seorang wanita, Gloria jatuh cinta padanya dan melarikan diri karena malu. Di rumah,
Asahi hendak pergi untuk menyelesaikan misi ketika Killmaria yang mabuk menahannya dan mengajaknya untuk minum. Maya segera menjauhkan Killmaria dari adiknya dan menyuruhnya untuk menjaga rumah. Di perjalanan dalam mencari bunga emas yang terletak di kedalaman dataran Twelfth Dai, Asahi mendengar suara Shopee memanggilnya. Gadis itu ingin membantu Asahi dalam misi tersebut, karena dirinya cukup jago dalam mencari item. Asahi tampak tertarik, namun begitu melihat bagaimana Sophie menunjukkan kemampuannya, dia langsung kesal. Setibanya di dataran Twelfth Dai, ketiganya dihadapkan pada jalan bercabang. Sophie menyarankan mereka dibagi menjadi 2 kelompok, dan dirinya memilih bersama Asahi. Namun, Asahi yang percaya masalah akan datang jika bersama Sophie, menyarankan gadis itu pergi bersama kakaknya. Maya keberatan, karena dia cemas jika Asahi harus pergi sendiri. Tetapi dia sepertinya mendapat firasat akan sesuatu, sehingga setuju untuk bersama Sophie. Setelah berpisah dan memilih rute masing-masing, Asahi dihadang oleh goblin. Awalnya hanya 1 goblin yang muncul, dan Asahi merasa mampu mengatasinya. Namun, goblin yang lain bermunculan dan membuat Asahi kesulitan. Saat itu, Killmaria muncul menyelamatkannya, dan langsung menghabisi para goblin. Asahi bertanya, bagaimana Killmaria bisa ada di sana? Killmaria beralasan bahwa dirinya hanya sedang berjalan-jalan. Tetapi Asahi curiga, alasan kakaknya membiarkannya pergi sendiri mungkin karena mengetahui keberadaan Killmaria. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar, dan Asahi bergegas berlari menuju sumber suara. Dia menemukan sebuah desa, di mana para penduduknya kehilangan kesadaran karena jiwanya diambil oleh penyihir bernama Malfekan. Monster tersebut memanggil pasukan skeleton yang diperintahkannya untuk menyerang Asahi. Melihat Asahi mampu menghancurkan pasukannya, Malfekan tertarik untuk mengambil jiwanya. Namun, saat dia hampir berhasil menarik keluar jiwa Asahi, Killmaria muncul dan mengganggalkannya. Malfekan terkejut begitu mengenali siapa Killmaria. Dia memperkenalkan dirinya sebagai anak buah Woodfus, salah satu dari 6 jenderal iblis. Merasa senang dengan pertemuan mereka, Malfekan mengajak Killmaria untuk menyerang ibu kota dan menghabisi seluruh manusia bersama. Asahi menginterupsi Malfekan dan menyatakan bahwa Killmaria tidak akan melakukan hal kejam seperti itu. Meski membenarkan sikap pemabuk, malas dan suramnya, namun bagi Asahi, Killmaria adalah iblis yang jujur dan baik. Bahkan, juga menolongnya berkali-kali. Malfekan tidak percaya dengan semua omong kosong Asahi itu, guys. Dia mendekati Killmaria dan menyuruhnya segera membunuh Asahi. Killmaria jelas menolak dan menghabisi Malfekan dengan flame lance-nya. Karena Malfekan yang telah binasa, jiwa-jiwa manusia yang sempat diambilnya pun kembali ke para penduduk desa, guys. Setelahnya, Killmaria dan Asahi bergabung dengan Maya serta Shopee yang berhasil mendapatkan bunga emas. Keesokan harinya di Guild, kabar tentang Asahi yang telah mengalahkan Malfekan telah sampai ke telinga Tanya. Untuk merayakan Asahi yang telah naik rank, dia menanyakan makanan apa yang diinginkannya. Saat meninggalkan Guild, Asahi memikirkan reputasinya yang terus naik dan semakin jauh dari kemampuannya. Dia kemudian bertemu dengan Gloria yang berpura-pura seolah mereka bertemu secara tidak sengaja. Meski sebenarnya, dia memang datang ke kota agar bisa bertemu dengan Asahi. Namun Asahi berpikir, Gloria datang karena masih curiga jika dirinya memalsukan rank. Gloria pun membenarkan dan mengatakan bahwa dia ingin mengajak Asahi menyelesaikan misi untuk memastikan kehebatannya. Bersama dengan Kwon, ketiganya pergi ke hutan sesat untuk menyelidiki laporan sejumlah petualang yang menghilang. Namun Kwon bingung, karena rencana awal mereka seharusnya Gloria mengajak Asahi minum teh di kafe. Gloria mengatakan, jalan-jalan berdua di hutan adalah kencan. Kwon tidak sependapat, mengingat hutan tersebut terlalu seram untuk disebut sebagai tempat kencan. Menuruti saran Kwon,
Gloria mencoba mengajak Asahi berpegangan tangan dengan alasan agar mereka tidak tersesat. Dia juga memeluk Asahi berpura-pura dirinya takut gelap. Semakin masuk ke dalam hutan, kegelapan semakin menyelimuti tempat tersebut. Sehingga Asahi menggunakan sihir cahayanya untuk memberikan penerangan. Namun mereka terkejut begitu menemukan para petualang yang menghilang bergeletakan dan tergantung di pohon. Tiba-tiba, tanah berguncang dan sesosok monster pohon muncul di hadapan mereka. Gloria meyakini monster itulah yang menyebabkan petualang menghilang. Kwon memutuskan untuk menolong para petualang, sementara Asahi dan Gloria menghadapi monster tersebut. Tetapi menyadari itu adalah kerjasamanya dengan Asahi, Gloria malah salah tingkah dan tidak sempat menghindar ketika monster pohon menangkapnya. Gloria bingung saat melihat Kwon dan Asahi tidak melakukan apapun untuknya. Namun kemudian, dia menyadari keduanya terdiam karena celana dalamnya yang terlihat di balik rok. Malu setengah mati, Gloria mengarahkan kekuatannya untuk melepaskan diri dan menghabisi monster. Kembali ke kota, para petualang berhasil diselamatkan, dan meski cukup senang dengan kencan pertamanya, Gloria berharap Asahi dapat melupakan insiden celana dalam tadi. Setelah bertengkar dengan ayahnya, Gloria meminta Kwon dan Asahi membantunya untuk pindah dari rumah ayahnya ke villa ayahnya. Butler Sebastian yakin Asahi yang harus disalahkan, sehingga dia menyewa petualang tingkat naga 3 untuk memberi pelajaran kepada Asahi. Namun mereka ketakutan begitu melihat Maya. Gloria menyarankan untuk membentuk klan. Kumpulan partai-partai kecil menjadi satu kelompok besar. Kwon menunjukkan bahwa asuhan Gloria yang terlindung telah membuatnya tidak memiliki teman sejati. Namun Asahi mengatakan bahwa Gloria memiliki Kwon sebagai temannya yang bisa diandalkan. Kata-kata itu membuat wajah Kwon memerah, dan dia mengatakan dirinya akan senang jika Asahi menjadi teman yang kedua untuk Gloria. Maya setuju, mereka harus membentuk klan untuk memberikan Asahi kehidupan sosial yang lebih luas. Pada misi berikutnya, Asahi diubah menjadi batu oleh Basilis. Tanpa sepengetahuan gadis-gadis itu, Asahi sadar sepenuhnya. Hal tersebut berarti Asahi merasakan segalanya ketika Maya meraba-raba dirinya dan benar-benar melihat segalanya ketika para gadis. Karena alasan tertentu, membawanya ke kamar mandi bersama mereka. Kilmaria kembali ke rumah tepat saat Maya hendak mencium patung Asahi dan menyelamatkan Asahi tepat pada waktunya. Ketika Maya mengetahui bahwa Asahi sadar dan melihatnya telanjat bulat, dia merasakan rasa malu yang tidak terduga untuk pertama kalinya. Belakangan, Asahi secara resmi mendaftarkan klan mereka, namun ditipu oleh Maya untuk menamakannya Legiun Super Asahi. Tanya mengirim Asahi untuk memusnahkan monster hiu yang menyerang resor pantai populer. Gadis-gadis itu, ditambah Tanya, semuanya menemani Asahi. Tetapi Gloria memburu hiu dalam hitungan menit. Beberapa gadis-gadis itu banyak waktu untuk mengunjungi pantai dan menunjukkan bikini mereka pada Asahi. Maya menghukum Kilmaria karena mengenakan bikini dari kerang yang ditempatkan secara strategis. Kwon mengumumkan kompetisi pantai. Pemenangnya meminta Asahi melakukan suatu hal yang mereka pilih, membuat Asahi gugup. Setelah pertandingan bola voli yang intens, merebut bendera dan menghancurkan semangka, Maya berhasil menang. Lebih banyak hiu muncul dipimpin oleh Raja Laut terbesar. 10 hiu monster dari berbagai spesies ajaib. Gadis-gadis itu mengalahkan mereka. Tetapi, Asahi dan Maya tersapu ke laut, berakhir di pulau terpencil. Sendirian untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Asahi dan Maya menikmati waktu tersebut dan menghidupkan kembali ikatan saudara mereka. Namun, Maya segera kembali meraba-raba Asahi. Saat Si King muncul, dia dibunuh oleh Maya karena mengganggu waktu berduanya dengan Asahi. Gadis-gadis lain muncul,
mengungkapkan bahwa mereka ada di sana sepanjang waktu dan mendengar setiap hal memalukan yang dikatakan Asahi kepada Maya. Sekembalinya dari pulau yang cerah, Asahi kecewa karena kotanya dibanjiri hujan badai. Asahi diserang oleh tentakel yang muncul dari tanah dan kemudian diketahuinya sebagai slime yang membengkak karena hujan, telah tumbuh cukup besar untuk menutupi seluruh kota. Tanya mengidentifikasinya sebagai Great Slime Flood, slime langka yang hanya menyerang jika diperintahkan oleh master yang kuat. Asahi fokus pada evakuasi yang dibantu oleh Siegfried dan mantan partinya. Banyak petualang yang memutuskan untuk pergi, namun mereka terpaksa tetap tinggal karena amarah Sophie. Maya dan Kilmaria menemukan Guri Ligula, sang penyihir pengendali yang mengirimkan slime untuk mengganggu pertahanan petualang. Guri Ligula berasumsi Kilmaria ada di sana untuk membantunya dan menyerang Maya. Hanya untuk terpesona oleh serangan Kilmaria, kemudian serangan yang lebih besar dari Maya. Kwon menemukan inti slime yang melindungi dirinya sendiri di atas tentakel setinggi 50 kaki. Gloria melempar Asahi ke udara, dan dia menghancurkan intinya dengan lemparan batunya yang lebih baik. Asahi dipuji sebagai pahlawan, meskipun terungkap bahwa Maya diam-diam melemahkan slime tersebut terlebih dahulu. Dengan mengalirkan airnya ke dalam lubang pembuangan yang dibuat saat Guri Ligula yang tidak sadarkan diri menyentuh tanah. Asahi dipromosikan ke kelas golem. Para gadis memutuskan Asahi pantas mendapatkan ciuman sebagai hadiah. Tetapi, berdebat siapa yang boleh menciumnya. Asahi menolak hadiah mereka dan lari keluar, di mana dia berbicara dengan Maya dan berterima kasih padanya karena telah ada untuknya. Gadis-gadis itu memberitahu bahwa Gloria menangis karena Asahi menolak menciumnya dan memarahinya karena hal tersebut. Meski kesal, Asahi juga senang karena dirinya bisa terus berpetualang bersama kakak perempuannya dan teman-temannya. Dan ceritanya pun kelar guys, sampai di sini. Gimana menurut kalian dari anime ini guys? Anime ini menceritakan kisah Asahi yang meninggal karena nyelamatin anak yang hampir ketabrak mobil dan bereinkarnasi ke dunia lain. Ditemani dengan kakak perempuannya yang super kuat dan sayang banget sama Asahi, petualangan yang luar biasa pun dimulai. Secara keseluruhan sih, cerita anime ini seru guys, menyenangkan dan tentunya menghibur. Kalau lagi nyari tontonan yang gak bikin mikir, anime ini nih bisa jadi salah satu alternatifnya. Oke lah, itu aja pembahasannya ya guys. Cukup sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye!